Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ali Imran STMT selaku dosen mata kuliah Komunikasi Data dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ozi Reski Amalia Ramadan, NIM 220209502037 dari kelas PTIKG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ATM atau Asynchronous Transfer Mode dan juga Frame Relay. Materi yang pertama yaitu Asynchron Transfer Mode atau ATM, merupakan teknologi yang dapat menyalurkan beberapa jenis informasi secara bersama-sama seperti suara, data, dan video yang disampaikan dalam fax link. ATM dapat diintegrasikan dengan PBX, jaringan LAN Local Area Network, dan video conference. Asynchron Transfer Mode atau ATM disebut juga dengan cell relay, yang memiliki kelebihan dalam hal ketepatan fasilitas digital dalam menyediakan paket switching yang lebih cepat dibandingkan X25. ATM dikembangkan sebagai bagian dari cara kerja broadband ISDN, namun aplikasinya juga ditemukan di lingkungan non-ISDN, Integrated Service Digital Network, yang tidak memerlukan rate data yang tinggi. ATM merupakan teknologi yang berbasis paket switching, di mana dapat mengirimkan semua jenis aliran informasi, baik itu suara, data, maupun gambar dengan baik, mulai dari kecepatan yang rendah hingga kecepatan tinggi dalam satu jaringan tunggal. ATM dirancang atau dijadikan sebagai landasan teknologi untuk mendukung implementasi konsep BISDN (Broadband Integrated Service Digital Network) atau layanan komunikasi data pada pita lebar. ATM berbeda dalam beberapa hal dari teknologi data link lain yang lebih umum seperti Ethernet. Sebagai contoh, ATM tidak melibatkan routing. Komponen perangkat keras yang disebut ATM switch membentuk koneksi point-to-point antara kedua ujung transmisi, dan data mengalir langsung dari sumber ke tujuan. ATM tidak menggunakan paket dengan panjang yang berubah-ubah, tetapi menggunakan sel berukuran tetap. Beberapa jenis struktur transmisi harus dipergunakan untuk mengangkut sel-sel ATM. Salah satunya adalah penggunaan deretan sel secara terus-menerus, tanpa struktur frame multiplex pada interface. Sedangkan sinkronisasi dilakukan pada basis sel demi sel. Pilihan keduanya adalah dengan menempatkan sel-sel pada pembungkus time division multiplex sinkron. Dalam hal ini, bit deretan pada interface memiliki sebuah frame eksternal berbasis sinkron digital hierarchy atau SDH. Protokol ATM. Dua lapisan dari arsitektur protokol berhubungan dengan fungsi ATM. Ada lapisan ATM yang umum bagi semua jasa yang menyediakan kemampuan perpindahan paket, dan ATM adaptasi layer atau AAL yang fungsi layanannya terpisah. ATM layer menentukan pentransmisian data dalam ukuran-ukuran tertentu serta menentukan penggunaan koneksi logik. Penggunaan ATM menyebabkan kebutuhan akan suatu lapisan adaptasi untuk mendukung protokol-protokol transfer informasi yang tidak berbasis ATM. AAL memetakan informasi pada lapisan yang lebih tinggi ke dalam sel-sel ATM yang diangkut di sepanjang jaringan ATM, kemudian mengumpulkan informasi dari ATM sel untuk penyerahan ke lapisan yang lebih tinggi. Gambar di atas merupakan proses kerja pada ATM. Informasi dikirim melalui sumber informasi suara, data, atau gambar. Setelah informasi masuk ke dalam perangkat AAL, adapter ATM layer untuk dipecah menjadi sebuah sel-sel. Selanjutnya informasi masuk ke lapisan ATM dan sel ditambahkan header untuk routing dan signaling. Setelah proses tersebut, selanjutnya masuk ke lapisan fisikal. Misalnya perangkat SDH, Synchronous Digital Hierarchy, untuk ditransmisikan ke tempat tujuan. Sel-sel tersebut dirubah kembali ke dalam bentuk semula sehingga dapat dikenali seperti semula. Untuk mencapai kecepatan transfer yang tinggi, sebuah jaringan ATM menggunakan perangkat keras dan teknik perangkat lunak yang spesial, yaitu yang pertama, sebuah jaringan ATM memiliki satu atau lebih switch berkecepatan tinggi
yang terhubung ke host-host komputer atau switch-switch ATM lainnya. Yang kedua, ATM menggunakan fiber optikal untuk koneksi, termasuk koneksi dari host komputer ke ATM switch yang menyediakan transfer rate yang lebih tinggi dibanding kabel tembaga. Biasanya koneksi antara host komputer dengan ATM switch berkisar antara 100 sampai 155 Mbps. Yang ketiga, layer terbawa pada jaringan ATM menggunakan fixed size frame yang disebut cells. Karena tiap sel panjangnya sama, perangkat keras ATM switch dapat memperoleh sel-sel secara cepat. Keuntungan memakai asinkron transfer mode atau ATM. ATM mampu menangani semua jenis trafik komunikasi seperti voice, data, image, video, suara dengan kecepatan tinggi, multimedia, dan sebagainya dalam satu saluran dan dengan kecepatan tinggi. ATM dapat digunakan dalam local area network dan wide area network. Dalam pembangunan LAN, penggunaan ATM dapat menghemat biaya karena pemakai yang akan menghubungkan dirinya dengan sistem ATM. LAN dapat menggunakan adapter untuk menyediakan kecepatan transmisi dengan bandwidth yang mereka butuhkan. Layanan pada komunikasi data. Yang pertama ada ASTINet, merupakan produk layanan PT Telkom yang merupakan layanan akses ke internet dengan sistem penyambungan antara terminal pelanggan dengan jaringan milik PT Telkom tersambung dengan tetap. Laju data dari terminal pelanggan sampai ke router gateway adalah tetap sesuai dengan kesepakatan yang telah diterapkan antara pelanggan dan PT Telkom. Yang kedua ada VPN Silver, merupakan produk layanan PT Telkom juga dengan layanan setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan VPN Dial. Hubungan antara pelanggan sudah tersambung dengan tetap. Yang ketiga ada VPN Gold, merupakan layanan PT Telkom yang menggunakan protokol jaringan frame relay. Keuntungan layanan ini yaitu pelanggan dapat berkomunikasi dengan jaringan luar negeri dengan frame relay dan dikenal dengan layanan Infonet. Yang keempat ada Turbonet, merupakan produk layanan PT Telkom yang digunakan untuk akses internet dengan media transmisi satelit. Konsep ini adalah uplink, menggunakan akses dengan cara dial-up seperti akses ke internet, tetapi downlink menggunakan satelit dengan laju data sampai 45 Mbps. Karena akses ke suatu situs cukup menggunakan laju data yang relatif kecil 1 kbps, tetapi dari situs ke terminal pelanggan memerlukan laju data yang lebih besar, tergantung dari data yang diakses. Baik, materi yang kedua yaitu frame relay, merupakan protokol paket switching yang menghubungkan perangkat-perangkat telekomunikasi pada satu wide area networking atau WAN. Protokol ini bekerja pada lapisan fisik dan data link pada model referensi OSI. Frame relay merupakan layanan data paket yang bisa digunakan pengguna memakai satu jalur transmisi pada waktu yang bersamaan. Frame relay lebih efisien untuk jalur komunikasi yang padat daripada sirkuit sewa atau lease line yang disediakan khusus untuk satu pelanggan yang umumnya hanya terpakai 10% sampai 20% dari kapasitas lebar pita atau bandwidth-nya. Dalam sebuah paket data terdapat istilah frame atau bingkai yang menyatakan batas bingkai sebuah paket. Batas frame ditandai dengan flag, sehingga data dibawa sepanjang jalur komunikasi dalam bentuk frame-frame. Berikut ini struktur dasar dari sebuah frame. Pada gambar bagian A merupakan struktur dasar frame, sedangkan bagian B itu file informasi pada X25, bagian C struktur frame pada frame relay, dan pada bagian gambar D merupakan format header pada frame relay. Pada gambar 1A dan gambar 1B menyatakan uraian isi informasi file pada paket X25, sedangkan pada gambar 1C dan 1D masing-masing menyatakan struktur frame dan header kepala paket pada frame relay. Header merupakan data tambahan pada informasi yang dikirimkan, berisi tanda pengenal pengirim maupun penerima, serta tanda-tanda lain yang diperlukan untuk menjamin penyampaian yang benar dari seluruh informasinya. Berikut ini kepanjangan dari struktur dasar frame.
Pertumbuhan jaringan frame relay, di mana frame relay merupakan teknologi jaringan data paket yang paling cepat pertumbuhannya dalam sejarah telekomunikasi. Seperti lazimnya dalam dunia bisnis, masih banyak perusahaan yang beralih ke teknologi frame relay sebagai suatu layanan komunikasi data yang hemat biaya dan efisien. Kondisi tersebut tentu akan makin memicu pertumbuhan layanan yang diberikan oleh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Sampai menjelang akhir tahun 1996 saja, ada 28 layanan frame relay yang ditawarkan di Eropa, yang layanannya menjadi terus berkembang baik secara nasional maupun internasional. Sebagai contoh, di Jerman, layanan Vbacom atau sebelumnya Meganet mencakup 120 kota, sementara di Prancis ada 150 kota dicakup oleh Air France Operator Telecommunication. Di Inggris, BT atau British Telecom pun telah mengumumkan perwujudan jaringan frame relay nasionalnya. Menurut gambaran Data Pro, pasar peralatan frame relay Eropa diharapkan tumbuh sekitar 45% dalam tahun 1997 ini hingga mencapai 181,3 juta dolar Amerika Serikat. Gambaran untuk tahun 1996 saja menunjukkan Jerman memimpin di depan dalam penjualan peralatan sampai mencapai 20.300 unit. Untuk interkoneksi LAN di Amerika Serikat, frame relay telah melampaui pangsa pasar 90%. Device-device pada frame relay. Sebuah network frame relay bisa disimbolkan dengan awan atau cloud. Pada sisi akses networknya yaitu endpoint DTE atau data terminating equipment, yaitu PC, laptop, printer server, modem, dan IP phone. Sedangkan perangkap pada sisi core network antara lain perangkat-perangkat DCE atau data communication equipment, yaitu braid, router, VLAN, dan lain-lain. Di mana DTE merupakan data terminating equipment adalah node biasanya milik end user dan perangkat internet working. Perangkat DTE ini mencakup endpoint dan perangkat akses pada jaringan frame relay. DTE yang memulai suatu pertukaran informasi. Sedangkan DCE, Data Communication Equipment, adalah perangkat internet working pengontrol carrier. Perangkat-perangkat ini juga mencakup perangkat akses, tetapi terpusat di sekitar perangkat jaringan. DCE merespon pertukaran informasi yang dimulai oleh perangkat DTE. Virtual Connection pada frame relay. Terdapat dua, yaitu Switch Virtual Connection atau SVC dan Permanent Virtual Connection atau PVC. Virtual Connection merupakan jalur atau path yang didefinisikan oleh sebuah software antara dua port interface jaringan sehingga membentuk saluran khusus sehingga transportasi data dapat berjalan dengan baik. Kelebihan dan kekurangan frame relay. Kelebihannya yaitu proses komunikasi yang ringan. Sirkuit virtual hanya menggunakan lebar pita saat ada data yang lewat di dalamnya. Banyak sirkuit virtual dapat dibangun secara bersamaan dalam satu jaringan transmisi. Kehandalan saluran komunikasi dan peningkatan kemampuan penanganan yang error pada perangkat-perangkat telekomunikasi memungkinkan protokol frame relay untuk mengacukan frame yang bermasalah, yaitu mengandung error sehingga mengurangi data yang sebelumnya diperlukan untuk memproses penanganan error. Sedangkan kekurangannya yaitu hilangnya kemampuan flow control dan kontrol kesalahan jalur demi jalur. Meskipun frame relay tidak menampilkan flow control dan kontrol kesalahan ujung ke ujung, ini tersedia dengan mudah pada lapisan yang lebih tinggi. Pada X25, sirkuit virtual ganda dibawa pada sebuah jalur fisik tunggal, dan LAPB tersedia pada level jalur untuk menyediakan transmisi yang andal dari sumber ke jaringan paket switching dan dari jaringan paket switching ke tujuan. Selain itu, pada setiap lompatan sepanjang jaringan, protokol kontrol jalur dapat dipergunakan agar tetap andal. Dengan menggunakan frame relay, kontrol jalur lompatan demi lompatan ini menjadi hilang. Bagaimanapun juga, dengan meningkatnya keandalan fasilitas transmisi dan switching, maka hal ini tidak menjadi kekurangan yang utama. Materi yang ketiga yaitu Integrated Service Digital Network atau ISDN.
merupakan suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. Para pemakai ISDN diberikan keuntungan berupa fleksibilitas dan penghematan biaya, karena biaya untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah apabila menggunakan sistem yang terpisah. Gambar tersebut merupakan konsep dasar dari ISDN. Komponen ISDN. Sistem ISDN terdiri dari 5 buah komponen, yaitu Terminal Equipment, LAN Termination, Local Exchange, Network Termination, dan Terminal Adapter. Prinsip ISDN mendukung aplikasi voice dan non-voice dengan fasilitas standar. Koneksi dasar ISDN dapat bekerja dengan koneksi 64 kbps, kemudahan pada layanan dengan setup simple pada sebuah cell circuit switch, arsitektur protokol yang berlapis, cerdas dalam jaringan, merupakan rate standar untuk suara digital. Standar ISDN dikembangkan sesuai dengan model OSI. Model jaringan pada ISDN. Yang pertama, mode konvensional. Pada masa ini, masing-masing sistem jaringan terpisah sehingga pengguna akan mengakses ke masing-masing jaringan untuk tiap keperluan layanan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, model awal ISDN. Pada masa ini, masing-masing jaringan merupakan subnetwork dari ISDN yang dilengkapi dengan sebuah set saluran dan protokol untuk mengakses ke jaringan. Pengguna terdaftar sebagai pelanggan satu jaringan dengan tetap meminta layanan yang berbeda ke sistem yang juga masih berbeda-beda, tetapi telah menggunakan akses yang sama, hanya sistemnya saja yang masih berbeda. Yang ketiga, model jaringan ISDN penuh. Pengguna bisa mengakses satu jaringan lewat satu jalur akses yang sama, sebab sistem ISDN menyediakan dan telah dapat melayani segala jenis pelayanan yang berbeda-beda. Kelebihan pada ISDN: efisien dalam satu saluran saja dapat mengirim berbagai jenis layanan seperti gambar, suara, dan video, sehingga efisien dalam pemanfaatan waktu. Kecepatan dan kualitas tinggi dalam penerimaan data 10 kali lebih cepat dibanding PSTN. Hemat biaya, hanya membutuhkan satu terminal tunggal untuk audio dan video. Fleksibel, single interface untuk terminal bervariasi. Materi selanjutnya yaitu Broadband ISDN. Broadband ISDN dirancang untuk menangani aplikasi bandwidth yang tinggi. BISDN menggunakan sebuah teknologi ATM melalui sebuah transmisi SONET berbasis sirkuit untuk menyediakan data. Pada gambar di samping merupakan contoh dari BISDN. BISDN didasarkan atas pensinyalan channel umum. Di dalam jaringan dipergunakan SS7 yang dikembangkan untuk mendukung perluasan kemampuan jaringan pada kecepatan yang lebih tinggi. Hampir sama dengan itu, protokol pensinyalan kontrol pemakai jaringan merupakan versi pengembangan dari 1.451/QI931. BISDN harus mendukung semua layanan transmisi 64 kbps, baik sirkuit switching maupun paket switching yang didukung oleh narrowband ISDN. Ini melindungi investasi pemakaian dan membantu migrasi dari narrowband ke broadband ISDN. Selain itu, kemampuan broadband disediakan untuk layanan transmisi rate data yang lebih tinggi. Pada interface pemakai jaringan, kemampuan ini juga tersedia melalui fasilitas asinkron transfer mode atau ATM. Keputusan menggunakan ATM untuk broadband ISDN adalah sangat tepat. Ini mengimplikasikan bahwa BISDN adalah network dengan paket base dalam konteks interface dan internal switching. Meskipun rekomendasi juga menyatakan bahwa BISDN akan mendukung aplikasi circuit mode, ini akan dilakukan melalui mekanisme transport paket base, sehingga ISDN merupakan awal dari revolusi dari circuit switching menjadi paket switching network. BISDN dirancang untuk menyediakan layanan dalam kategori berikut. Layanan pesan di mana aplikasi dapat termasuk surat suara dan video serta multimedia tradisional mail dan surat elektronik atau email. Percakapan seperti telepon yang juga didukung oleh NISDN.
media akses ke layanan penyimpan informasi, dan informasi akan dikirim ke pengguna apabila ada permintaan saja. Tidak ada kontrol dari pengguna, misalnya siaran TV, di mana pengguna dapat memilih untuk melihat atau tidak. Protokol pada broadband ISDN. Untuk BISDN, diasumsikan bahwa transfer informasi melalui User Network Interface akan menggunakan apa yang dikenal dengan ATM. ATM adalah, dalam esensi, sebuah bentuk dari transmisi paket melalui User Network Interface dalam cara yang sama dengan X25. Yang menjadi perbedaan adalah X25 dan ATM adalah menyertakan signaling control pada kanal yang sama dengan transfer data. Itu merupakan X25. Sedangkan ATM menggunakan kanal signaling bersama. Perbedaan yang lain adalah paket X25 mungkin untuk berbeda-beda panjangnya, sedangkan pada paket ATM adalah tetap ukurannya, yang direferensikan sebagai sel. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.